Oh, masih belajar kan ya? Oke, masih sip. Nah, ini bagi yang baru gabung, ya ini kita lagi belajar sumber bunyi. Nah, tapi saya yakin kamu sebelum belajar poin yang akan kita bahas, kamu udah belajar poin-poin sebelumnya. Nah, ini mungkin salah satu poin terakhir di bab gelombang bunyi, yaitu efek Doppler. Dan ini merupakan soal favorit kamu kayaknya mah ya, karena efek Doppler mah gampang, hanya membedakan frekuensi yang dihasilkan. Ada suara ayam. Bangun. Yang belum bangun, ayo bangun. Masa kalah sama ayam? Oke deh. Nah, ini efek Doppler. Jadi, apa tadi teh? Ya, mempelajari tentang perbedaan antar frekuensi yang dihasilkan sumber bunyi dengan frekuensi yang kita dengar. Oke, jadi ntar tipe soalnya ada yang sumber bunyi yang bergerak, kitanya yang diam, atau kebalikannya sumber bunyinya yang diam, kitanya yang bergerak, menjauhi. Oke, menjauhi atau mendekati si sumber bunyi atau mendekati kita. Oke, itu mah hanya perbedaannya saja. Oke, nah ini saya yakin persamaan gedenya kamu udah pada hafal semuanya nih. Jadi yang namanya efek Doppler ini frekuensi yang kita dengar Fp ya. Nah, nilainya sama dengan set V plus minus kan ya, plus minus Pp yang pendengarnya. Oh, ayamnya mau ikut belajar kayaknya nih. Ya, nggak apa-apa, studionya bocor-bocor ya, mohon maaf nih. Oke, lanjut V plus minus atau saya sukanya minus plus deh. Oke, minus plus Pi S. Ini kecepatan si sumber bunyi dikali sama frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, ini persamaan gedenya, saya yakin kamu udah pada hafal banget nih. Oke, kita kotakin dulu. Sip. Nah, sip. Nah, frekuensi yang kita dengarkan atau frekuensi pendengar. Pi itu kecepatan lambat bunyi di udara, pi P kecepatan pendengar atau kecepatan pengamat atau kecepatan kita. Ps itu kecepatan sumber bunyi, Fs adalah frekuensi sumber bunyi. Nah, ini kan tugas kita ntar hanya menentukan kapan plus, kapan min, kapan plus. Oke, atau misalkan mau pakai cara apa? Pakai cara biasa dulu atau cara yang logis dulu? Yang logis yuk, yang logis. Artinya gini. Nah, misalkan nih kapan kita plus? Nah, jika misalkan nih P itu kan pendengar ya. Nah, P itu pendengar, P itu sama dengan pendengar atau misalkan kita sebutnya pengamat deh atau pendengar. Pengamat. Nah, kalau S berarti sumber. Oke, sumber bunyi. Oh, ini cara logisnya aja dulu. Cara logisnya. Sip, kita tentuin kapan plus, kapan sih. Ini pengamat nih. Oh, pengamat kan bisa diam, berarti kalau diam, nah kalau dia pengamatnya diam, ya otomatis kecepatan pp-nya sama dengan 0 kan ya. Oke, kemudian kalau misalkan pengamatnya bergerak mendekati sumber bunyi, berarti ntar kalau mendekati, ya logikanya nih, kalau kita mendekati sumber bunyi, frekuensi yang kita dengarnya pasti lebih gede. Nah, makanya di sini ntar si pp-nya harus plus karena di sini sebagai pembilang. Artinya biar hasilnya gede, pembilangnya juga harus gede. Berarti di sini kalau kita atau pengamat mendekati, berarti di sananya plus pi p. Oke. Terus kalau kita menjauhi, misalkan pengamatnya menjauhi. Oke, kalau menjauhi berarti frekuensi yang kita dengarnya juga makin kecil. Nah, berarti kalau misalkan kecil berarti harus di sininya tandanya minus biar hasilnya kecil. Berarti di sini min V P. Itu cara menentukan kapan positif, kapan negatif untuk si pendengar atau pengamat. Kalau diam PP-nya 0, kalau mendekati ya plus PP, kalau menjauhi min PP. Logis kan ya? Artinya kamu bayangin ke alam sadar kamu saja. Oke. Nah, sekarang untuk si apa? Untuk si sumber. Nah, sumber warna putih deh. Oke, si sumber sama kayak tadi. Kalau misalkan sumbernya diam, berarti ya kecepatannya Vs-nya. Oke. Misalkan sumbernya diam. Oke, diam. Berarti kecepatan Vs-nya ya 0. Oke, yang kedua, misalkan si sumber bunyinya bergerak mendekati kita. Kalau kita didekatin sumber bunyi, berarti frekuensinya yang dihasilkan pasti lebih gede. Makanya kalau misalkan biar hasilnya gede, kan Vs di bawah tuh, berarti pembaginya harus kecil. Biar kecil berarti ntar tandanya harus min. Oke, berarti untuk si sumber mendekati kita berarti min V
S. Oke. Oke, yang kedua berarti ketika si sumbernya menjauhi kita. Kalau misalkan sumber bunyi menjauhi kita, berarti frekuensi yang dihasilkannya justru pasti kecil nih. Berarti pembaginya harus gede. Biar gede berarti P plus, berarti plus P S. Nah, itu cara menentukan V S. Oke. Jadi ada yang min, ada yang plus, ada yang plus, ada yang min. Makanya nih kenapa saya bikin ini V plus minus P minus plus PS, artinya gini, biar sama-sama yang di atas nih kan plus yang di atas, minnya yang di atas, artinya sama-sama di atas berarti sama-sama mendekati. Coba plus PP mendekati min PS juga mendekati gitu maksudnya. Tapi ini mas selera saja ya cara ngingetnya. Yang kedua misalkan ini min, ini plus, min PP ketika menjauhi, plus PS ketika menjauhi. Artinya yang atas sama-sama mendekati, yang bawah sama-sama menjauhi. Nah, itu cara pertama ketika kamu pengen nentuin kapan plusnya, kapan minusnya. Itu cara logisnya, artinya kamu harus bayangin ke alam sadarnya. Oke, kalau kita dideketin sumber bunyi, berarti frekuensi yang dihasilkannya atau yang kita dengarnya lebih gede, misalkan seperti itu. Oke, atau misalkan kamu pengen cara yang lebih unik lagi, lebih asik lagi, lebih menggelitik lagi, boleh. Ini cara unik berarti ya. Nah, kita simbolkan apa ini? Cara unik. Oke. Cara Unix. Oke, Unix sekaligus menggelitik. Oke, kemarin juga kita udah kasih cara Unix bagi bab-bab sebelumnya ya, cara Unix menggelitik sekaligus mungkin menjijikan. Oke, menjijikan ini. Oke, artinya ya bagaimana cara kita untuk mengingat suatu persamaan biar kita gampang ingatnya, kita gampang hafalnya. Oke, ini caranya. Sip. Apa ya? Oke, kita apa namanya? Sip. Satu, kita untuk si pendengar dulu, P itu ya. Nah, ini P, pendengar. Atau nah, biar kamu kebayang, P itu kita simbolkan buat si pria. Oke, pria lelaki ya. Kan kita pria nih. Oke. Terus si S siapa? Nah, kalau si S-nya kita simbolkan buat si siapa? Si wanita. Oke, rada maksa ya. Gak apa-apa deh. Ini pria, ini si wanita. Oke, pokoknya P pria, berarti temannya pria itu kan si wanita. Oke. Nah, sekarang gimana nih Om cara nentuin plus apa minnya? Yuk, 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 yuk. Oke, pakai warna apa? Pakai warna hijau aja ya. Oke, pakai hijau nih. Gini, gini, gini. Nah, ini kan hubungannya antara pria dan wanita ketika sama-sama mencari jodoh misalkan. Oke, gini, gini. Misalkan nih pria nih. Oke. Kalau misalkan pria mendekati wanita normal atau tidak? Artinya gini, kalau pria mengejar cinta wanita normal atau tidak? Normal kan ya? Oke, berarti kalau misalkan si pria mendekati, oke, mendekati wanita berarti normal. Kalau normal berarti ya positif kan? Oke, berarti positif pi P. Ngerti maksudnya? Kan sama tuh. Ketika pengamat mendekati berarti plus pi P. Artinya sama ketika prianya mendekati wanita ya normal, wajar dan harus sebenarnya ya. Artinya laki-laki itu mengejar wanita berarti apa namanya tindakannya positif. Oke, sekarang nih kalau misalkan nih si pria menjauhi wanita, wah kalau pria menjauhi wanita itu harus ditanyakan tuh. Oke, artinya kan kalau dideketin sama wanita dia bakal ngejauh. Ah, nih berarti normal atau tidak? Ya tidak normal. Artinya kalau misalkan pria itu justru harus mendekati bukan menjauhi. Oke, jadi ini tidak normal. Makanya di sini min pi p. Artinya ya ini harusnya kita sebagai pria mendekati wanita bukan menjauhi wanita. Gak ada nih, gak normal kalau menjauhi wanita. Saya yakin di dunia ini ya hanya sedikit saja ya. Artinya semua pria pasti mau mendekati wanita. Oke, itulah yang pertama. Oke, mungkin sedikit unik, menggelitik dan menjijikan ya. Nah, sekarang untuk si wanita atau kita di sininya sumber ya, sumber. Nih, ini si sumber itu dianalogikan sebagai si wanita. Yuk kita sama-sama si wanitanya pakai si biru deh Om. Boleh biar beda, boleh. Nih si wanita S aja ya, si wanita. Oke nih sifat wanita hati-hati ya. Sifat wanita nih.
Kita bayangkan wanita. Cik, saya tanya, kalau misalkan si wanita mendekati pria, normal atau tidak? Oke, ayo. Meskipun di sini dia zaman apa namanya Ibu Kartini ya, emansipasi wanita, tapi hati-hati nih, yang namanya wanita itu kan sifatnya apa? Menunggu kan ya. Nah, kalau terlalu agresif, baik atau tidak? Ya nggak baik. Makanya ketika si wanita mendekati pria, itu sifatnya kurang baik. Makanya ditandain min PS. Oh, cere? Oke, jadi yang namanya wanita mah hanya nunggu. Jadi nggak boleh mendekati pria. Justru didekatin pria. Jadi ketika mendekati itu dikatakan agresif. Nah, terlalu agresif gitu kan ya. Makanya tandanya minus. Oke, nah baru nih sifat baik wanita itu ya ini, ketika si dideketin pria dia bakal menjauh. Menjauh di sini gimana maksudnya Om? Ah, di sini biasanya si wanita itu, hati-hati para pria nih, menjauh itu bukan berarti tidak mau. Justru menjauh itu dia jual mahal. Artinya si wanita pengen tahu nih pengorbanan kita, atau misalkan, wih, studionya bocor ya, maaf maaf nih. Apa tadi teh? Ketika kita sebagai pria mendekati wanita, wajar wanita menjauh karena dia jual mahal tuh. Oke, jadi bukan berarti nggak mau ya. Jadi buat para pria tetap terus kejar cinta wanita itu. Oke, berarti kalau menjauh ya justru dia positif nih. Oke, positif artinya dia tidak mudah menerima seseorang. Oke, apalagi yang namanya pria itu lebih jago menggodanya. Nah, itu cara unik atau cara sedikit berbeda untuk menentukan kapan positif, kapan negatif untuk PP ataupun Oke, silakan ya, kamu boleh pakai cara apapun, pakai cara logisnya ya kayak gini, boleh cara yang sedikit uniknya ya seperti ini. Nah, ntar kalau misalkan udah tahu plus minusnya, saya yakin kamu tinggal masukin persamaan mah gampang, karena tipe soalnya hanya menentukan salah satunya, biasanya menentukan frekuensi yang didengar, atau misalkan dibalikin frekuensi yang dihasilkan si sumber bunyi, atau misalkan ditanya lagi menanyakan IP-nya atau enggak pi, itu mah tinggal perputaran soalnya saja. Oke. Nah, untuk materi efek Doppler ya cuman segini, artinya hanya maininnya di plus sama min saja. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kamu buka video pembahasan soalnya, tapi sebelum kamu lihat pembahasannya, kamu coba dulu, baru ketika udah dicoba tinggal cocokin sama atau beda hasilnya. Oke. Oke, jadi yang namanya fisika itu tidak susah, tidak sulit. Nah, fisika itu asik, fisika itu unik, fisika itu menggelitik, bahkan menjijikan. Oke, untuk efek Dopplernya sampai sini dulu. Semoga ini dapat membantu kamu dalam belajarnya ya. Nah, selalu kita bilang, selalu kita doakan, semoga kamu bisa terus maju, kita juga maju, sama-sama maju. Maka dari itu, ketika kamu udah bisa salah satu ilmu atau salah satu bab atau salah satu, ya ini salah satunya fisika ya, maka lebih baiknya kamu mengamalkannya sama teman-teman kamu yang masih kurang memahaminya. Oke, semoga ini menjadi ladang amal kita. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, bye, dadah.